Awas teman-teman, hati-hati, sudah banyak grup pahlawan kripto yang palsu yang menduplikasi grup dan nama saya ya. Ini adalah grup saya satu-satunya pahlawan kripto sampai sekarang, t.me _pahlawan_kripto. Dan ingat, di grup yang asli saya pajang alamat YouTube channel saya, youtube.com/c_pahlawan kripto. Di luar ini palsu dan modusnya penipu. Hati-hati. Thank you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Masih sehat? Mudah-mudahan kalian tetap tenang, tetap sehat ya teman-teman. Dan saya harapkan kalian tetap bisa berpikir jernih ya, nggak ikut menjadi panik seperti itu ya, cemas dan lain-lain. Atau bahkan lebih parah lagi, mulai pada cut loss. Hati-hati ya teman-teman, karena market drop itu ada banyak sekali kajian-kajiannya dan penyebabnya ya teman-teman. Ini saya refresh dulu ya CoinMarketCap-nya. Nah, ini seperti yang saya sudah perkirakan beberapa hari yang lalu, saya sudah pernah ngomong di Twitter, teman-teman. Kalau Anda rutin ya mengikuti Twitter saya, makanya saya bilang kan, ikutin Twitternya, ikutin medsosnya, karena sometimes saya nggak selalu ingat untuk menyampaikannya ketika di channel, ketika sementara rekaman teman-teman. Ada yang tiba-tiba muncul di pikiran saya, keinget, dan kalau terlalu singkat kan di video juga nggak menarik ya, terlalu pendek. Nah, jadi itu saya buat di Twitter biasanya. Kalau nggak di Twitter, di Instagram gitu. Hal-hal singkat, pesan-pesan singkat yang penting sebetulnya harus kita perhatikan gitu loh teman-teman ya. Jadi ya rajin-rajinlah berkunjung ke IG atau ke Twitter saya teman-teman. Di sana ada kadang-kadang hal-hal penting yang short message untuk teman-teman sekalian. Nah, waktu lalu saya sudah bilang bahwa ini kayaknya global crypto market ini bakalan tembus ya, langkah pertama 25.000, dan kalau sempat dia robek tembus ke bawah 25.000, hati-hati. Mungkin akan deras dia ke 20.000 triliun. Ini sekarang sudah 24.258,31 triliun. Nah, tuh udah di bawah 25.000 kan. Jadi ya teman-teman, ini saya nggak tahu hari ini, bisa jadi hari ini mungkin tembus ke 23.000-an atau ke 22.000-an. Kalau sampai ini tembus ke 20.000 dan tetap belum ada good news, nah ini yang jadi masalah teman-teman. Karena perkiraan saya bulan 3 dia baru mulai ya green lah ya, baru mulai enak lah untuk dilihat ya reboundnya, seperti itu perkiraan saya loh ya. Nah, jadi kalau sampai seperti ini ya, tembus sampai 20.000 dan masih deras dan belum ada balasan yang sifatnya good news, misalnya ya terutama dari negara-negara yang cukup besar ya, jumlah penduduk atau demografinya seperti itu. Oh, kalau sampai ini di bawah 20.000, tembus sampai ke 15.000 triliun, waduh. Saya nggak bisa bayangkan, mungkin Bitcoin ini sudah 200-an sekian juta per Bitcoin, 200-an ya. Kalau 200-an itu sekitar berapa itu ya? Coba ya, saya hitung dulu pakai dolar. 200-an dibagi 14.300. Nah, jadi ya mungkin seperti kata para pakar trading ya, sekitar di bawah 17.000, di bawah 17.000 US dollar per Bitcoinnya teman-teman. Di kalkulator saya ini
oh ya sekitar 15 ribuan lah segitu, sekitar segitu. Dan itu sebetulnya bagi mereka yang berduit, nah di situ dia teman-teman. Jadi kan di balik setiap bencana kan selalu ada kesempatan, bukan? Ya, kesempatan di balik setiap musibah kan ada peluang, kira-kira begitu ya. Dan kalau sampai misalnya Bitcoin udah 200-an, saya nggak tahu ya, Ethereum mungkin 20-an. Wah, udah murah banget. BNB bisa jadi mungkin robek mendekati 3 jutaan begitu ya, atau 4.100.000 kira-kira begitu. Cardano ini saya lagi ngintip dan tunggu sampai dia ada di bawah 10.000 teman-teman. Anda bisa ikut saya silakan, nggak juga nggak apa-apa ya. Do your own research ya teman-teman. Solana ini mungkin bisa kandas ke 1 juta ya. Ripple mungkin bisa kandas ke 5.000 ya, seperti itu teman-teman. Dogecoin mungkin bisa ke 1.000 atau mungkin di bawah lagi ya. Kita lihat aja. Nah, ini Avalanche saja yang di atas 1 juta, Perkasa udah habis nih 900-an, ini mungkin bisa 700-an begitu. Shiba Inu ya mungkin bisa ke 0,2 atau mungkin 0,1 kalau market betul-betul ya deras sekali ya, setiap hari deras begitu. Karena ini baru tanggal 22 Januari teman-teman. Bulan ini aja masih ada 9 hari begitu. Kalau drop katakan 5% aja per hari kali 9 udah 45%. Coba aja hitung. Seperti itu. Coba aja hitung. Misalnya 5% per hari ya, 5% per hari. Ini 0,31 nih, 0,3179 ya, 3179 katakan nggak ada rebound-reboundnya gitu, kurang 45% tuh 0,17 malah begitu. Jadi siap-siap gitu, karena kalau saran saya sih jangan dulu kalian dengan gegabah masuk market, itu saran saya. Tapi ya terserah kalian begitu. Karena saya secara pribadi pun sementara ngerem dulu, belum mau memasukkan dana gitu ke market teman-teman. Oke? Itu satu ulasan saya. Jadi hati-hati. Kemudian teman-teman, saya tadi sudah posting ya di Twitter saya tentang saya mau ngejelasin yang namanya psikologi market. Namun saya perhatikan dulu ya, sebagai acuan ini the mother of coin BTC. Coba kalian perhatikan ini BTC-nya teman-teman. Nah, ini dropnya luar biasa ya. Nah, kita coba advance begitu, kita lihat dulu dalam per day ya. Kita coba setting ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi posisi harga sekarang kalau kita bandingkan dengan Mei yang lalu, ini sudah hampir sama sebetulnya nih, lihat nih ya teman-teman. Nah ini Mei seperti ini. Bahkan mungkin kalau kita lihat terendahnya itu di sini ya, 19 Juli ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat kan masih 529 juta. Terendahnya itu pernah 436 juta, yaitu tanggal 19 Juli tahun lalu ya. Namun pemicunya kan di bulan Mei ini ya, teman-teman. Nih kalau Anda lihat dari sini, kita coba ukur dari sini ya, dia langsung drop anjlok. Ya, ini Mei berdarah-darah ini. Nah, ini setengahnya 47% teman-teman di sini. Nah, begitu ya. Nah, ini juga kalau kita coba ukur ya, dari ini tertingginya ya. Ini mungkin kalau nggak salah all time high ya, kemarin tanggal 8 November ya. Ini kita ukur sampai titik sekarang, ini pun juga udah 45,8% dropnya. Jadi kalau mau mengikuti sama dengan anjloknya di Juli yang lalu, ini dia teman-teman. Ya saya rasa 56% dia harus turun ya, 56% gitu ya. Sekarang kan baru 45% tadi kita lihat kan. Begitu ulasannya untuk Bitcoin, khusus Bitcoin ya. Siapa tahu Anda mau belanja Bitcoin ya. silakan aja, nggak apa-apa ya. Ya lumayan kan. Biasanya kan ya kalau market mau rebound ya Bitcoin dulu yang terbang. Di saham juga begitu teman-teman. Sebelum pada ibaratnya seperti kereta ya teman-teman. Kalau mau jalan tentu lokomotifnya dulu yang harus jalan, bukan? Mana ada kereta yang gerbongnya duluan jalan baru lokomotifnya. Itu kereta ajaib teman-teman. Harus lokomotifnya dulu. Biasanya begitu. Nah kalau di saham dia biasanya adalah saham-saham papan atas dulu market cap-nya. Contohnya BCA,
BRI, ya, Bank Mandiri, Bank BNI, begitu ya, the big four ya, itu papan atas begitu. Baru kemudian Astra, HM Sampurna, Unilever. Nah, itu adalah lokomotif teman-teman ya, yang memiliki porsi terbesar ya, porsi terbesar dalam ngedrive market cap, ya. Nah, jadi kalau seperti kita, ya Anda lihat sendiri ya, makanya saya suka bilang the Big Ten. Nah, kalau the Big Ten kita ini aman, ya dia mulai hijau, ya itu biasanya berpotensi besar untuk ngedrive market cap secara global menjadi hijau. Karena saya udah pernah buat materinya teman-teman. The Big Ten ini, ranking 1 sampai ranking 10 ini memegang porsi market cap global crypto itu kalau nggak salah hampir 70%. Begitu. Jadi kalau dia babak belur begini sampai 2 digit, ini nggak tanggung loh teman-teman. 11%, 14%, 13%. Ini karena USDT aja nih, stable coin ini ya. Segitu-segitu aja. Ini mah wajar kalau USDT sama USDC mah nggak usah dihitung lah. Dia kan dolar ya. Nah, tapi selebihnya itu teman-teman, lihat nih 2 digit. Waduh, ini lagi Terra Luna 19%. Wah, ini Dogecoin ini sakti juga ya, masih 1 digit ya. Gitu ya. Nah, ini BUSD ya, itu kan mata uang dolar ya. Nah, kalau yang lain coba lihat nih, 2 digit. Wih, luar biasa memang. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah nanti ya pada waktu yang memang ada yang tepat, apakah Anda berani dan bisa menjadi a contrarian investor atau a contrarian holders? Maksudnya Bang gimana? Ya memang ketika kondisi pasar udah anjlok habis-habisan, Anda siapkan dana dan ambil di titik terendahnya. Memang nggak tahu sih, kita nggak bisa tahu mana titik terendah. Tapi kita kan bisa memperkirakan, bukan meramal loh ya. Meramal kan dukun ya. Nah, memperkirakan kira-kira kapan market ini betul-betul udah hampir-hampir kandas lah ya. Di titik terbawahnya gitu, udah habis. Kalau saya sih bilang ya mungkin bulan depan kita baru bisa mulai masuk teman-teman. Seperti itu ya. Oke, saya mau kasih tahu informasi penting. Kira-kira seperti ini siklus market teman-teman, siklus psikologi kita. Dan siklus psikologi ini pula, seperti ini pula kira-kira bentuk dari chart masing-masing saham maupun token yang ada. Ya, lihat nih teman-teman. Ya, ini anggaplah rata di sini ya. Sebetulnya kan kondisinya begini. Nah, ya ini rata begini ya teman-teman. Nah, ini aja deh yang saya jelasin. Jadi ada 14 level yang harus dilewati setiap orang. Dan Anda tahu tidak, guru saya ya, salah satu guru saya ada beberapa teman-teman ya, salah satu guru saya bilang begini, selama kamu belum pernah melewati yang namanya market crash, apalagi market crash gila-gilaan, itu mental kamu nggak bisa dewasa di market. Iya, nggak bisa dewasa. Kenapa? Ya, anjlok sedikit panik, anjlok sedikit depresi, nyalain orang, ngamuk, gitu. Tapi kalau Anda bisa melewati satu siklus ini, dari optimis ini sampai ambruk sampai sini, sampai optimis kembali dengan tenang, ya, tidak bereaksi dengan riak terlalu besar, ya, tidak panas, emosi, keringat dingin, nggak bisa tidur, tenang, tetap tenang. Anda bisa lewati satu fase market crash ini. Anda tetap goal di sini, kondisi emosi Anda nggak berpengaruh sama sekali atau nggak terlalu berpengaruh banyak, Anda lulus. Dan next time kapan crash lagi ya Anda nggak perlu panikan begitu ya. Saya jelasin ya, ini ada 14 langkah kira-kira dalam kajian pakar lah ya, 14 level psikologi, ada pakar-pakar trading. Nah, trading seperti ini teman-teman yang bersiklus ini banyak. Anda bisa trading di komoditas, forex, derivatif gitu ya. Di saham, termasuk juga di kripto yang gerak-gerak pakai candlestick begitu ya, option, masih banyak lagi lah ya. Itu selalu berlaku seperti ini ya. Cuman ada orang yang nggak setuju, bahkan ndablek juga gitu, nggak mau tahu, ya udah terserah kamu. Ya. Nah, ini saya mau jelasin dari mulai fase optimis, ini kan masih bullish ya. Habis optimism, excitement, baru thrill, euforia. Ya, ini euforia, wow, market hijau royo-royo, Nah, biasanya kalau udah begini, mulai kehilangan keseimbangan biasanya. Nah, ini maksimum financial risk. Makanya saya selalu bilang, ada resiko. Artinya apa? Ketika sudah di titik puncak begini,
sangat riskan dan berbahaya sekali untuk tiba-tiba ngedam, jegret. Nah, sebaliknya, ketika udah di lembah begini, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar sekali Anda masuk, sehingga Anda bisa cuan lebar tentunya nanti. Ya, thrill, euphoria, anxiety, denial, fear, desperation, panic, capitulation, despondency, depression, hope, relief, and optimism again. Nanti saya akan cantumkan ya link ini teman-teman. Ya, silakan Anda pelajari begitu ya. Nggak mungkin saya kasih tahu semua. Saya garis-garis besarnya aja teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu ya seperti ini. Nah, ini dua link ini nanti saya cantumkan. Jadi, ketika terjadi seperti ini ya, bahkan udah sampai pada tahap thrill, euforia, sebetulnya ini adalah saat yang terbaik Anda keluar sebetulnya. Kapan euforia itu, Bang? Bisa dilihat dari berita-berita yang ada. Jadi, karena itulah saya selalu mengajarkan kalian juga harus melek juga keluar, baca berita-berita. Jangan taunya main micin terus, berita nggak pernah dibaca. Waduh, saya nggak pernah ngajarin begitu. Kalian bacalah, ada link-link berita yang sangat banyak kan beredar sebetulnya tentang tentang kripto, teman-teman. Nah, nanti saya cantumin ada 50 paling tidak sumber berita yang terpercaya yang saya ada linknya, nanti kalian bisa gunakan ya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi, Anda baca gitu ya. Mungkin bingung mau cari beritanya kemana, cari aja di situ, ada 50 itu, nanti saya bikin ya. Jadi teman-teman, ketika udah begini, lagi booming, euforia, keluar gitu loh. Nah, setelah keluar ya inilah siklusnya. Kemudian ada kekhawatiran, penolakan, masa sih, habis itu takut. Nah sekarang tahap mana kita, Bang? Menurut saya di sini fear, antara fear dan desperation, begitu ya. Kalau di sini tadi desperation itu takut, denial, fear ini realita pasar modal yang sesungguhnya menampar trader dari kepercayaan diri yang tinggi bergerak menjadi kebingungan. Para trader tidak tahu harus berbuat apa. Padahal seharusnya kalau niat mau jadi trader harus menenangkan diri dulu. Nah tuh, cabut dari market dengan profit sedikit lebih baik dibandingkan terus-menerus stres dan harga turun. Nah tuh, ini yang saya bilang. Kalau udah fear, teman-teman, ya ini desperation ya. Desperation ini pikiran mentok, buntu semua. Sementara keuntungan yang susah payah didapat menguap. Tuh, ya kan? Habis itu panik, bingung. Di level terendah, sudah nggak paham mau ngapain lagi. Kayaknya semua usaha sia-sia karena portofolio terus merosot. Capitulation, akhirnya pasrah dan keluar dari market. Masalahnya Anda sudah merugi terlalu dalam dan sayangnya bisa jadi ini adalah titik balik pasar untuk mendaki lagi. Nah, kemudian despondensi, biasanya setelah keluar dari market adalah waktu yang tepat untuk istirahat sejenak. Nah tuh, kenapa saya bilang pergilah berlibur, apalagi ini hari Sabtu bukan? Sabtu, besok Minggu, udah nggak usah pantengin terus tuh chat, melototin aja, udah handphonenya taruh aja gunakan untuk yang lain misalnya ya. Anda bisa bermain airdrop, boleh ya, masih dapat dari sana, seperti itu ya. Depresi sampai akhirnya depresi begini, udah habis uring-uringan. Akhirnya di pihak lain ternyata ada yang sementara menyiapkan amunisi dan dia sergap memang ketika udah habis-habisan dia hajar begitu. Jadi apa kesimpulannya? Apakah market akan kiamat? Iya kan? Apakah cryptocurrency betul-betul akan habis, sudah nggak ada lagi? Kalau menurut pendapat saya sih enggak ya. Ada yang berpendapat bahwa ini mah ulahnya para pemain-pemain besar, para bandar, sengaja digituin supaya retail pemain-pemain kecil pada cut loss. Ya, itu bisa saja teman-teman. Tetapi jelas-jelas kan kemarin karena pengaruh gertakan tanda kutip Rusia ya, begitu. Dan yang saya baca juga bahwa Rusia ini kayaknya memang udah tiap tahun, katanya udah ada 5 tahun ya, udah ada bertahun-tahun lah, 5 tahun selalu digertak seperti itu. Wah, pokoknya akan di-ban. Tapi herannya udah 5 tahun ngomong begitu nggak jadi di-ban loh. Jadi apa itu maksudnya? Coba Anda perhatikan gitu. Jadi kalau misalnya dari 5 tahun lalu, berarti coba ya, saya setting dulu dalam 1 bulanan dulu ini. Katakan Bitcoin lah ya. Dari 5 tahun lalu, bayangkan ya.
Berarti dari tahun berapa itu? 2017 ya. Ini mungkin nggak masuk di sini. Nah, jadi nyatanya ya Bitcoin naik-naik aja itu. Naik-naik aja begitu. Nah, mungkin seperti itu juga ya yang lain, teman-teman, begitu. Jadi enggak lah, kalau menurut pendapat saya, kalau tamat kiamat gitu ya untuk cryptocurrency sama sekali ditolak atau dibuang, rasanya enggak. Tapi memang dua yang mungkin menurut saya agak mendekati ya. Yang pertama ya memang berita bahwa ya Rusia ngancam lah mau di-ban. Tapi saya nggak tahu ya jadi apa nggak. Jangan-jangan skenario lagi, nanti nggak jadi lagi, tahun depan gertak lagi. Seperti itu. Hanya untuk mendatangkan ya bandar yang lebih besar masuk di sini, kan kira-kira begitu. Ingat teman-teman, menurut pendapat saya kita di tahap fear dan desperation ya. Jadi ya Anda harus lihat, baca berita-berita teman-teman. Kalau orang di mana-mana udah panik, nah siap-siap. Lalu apa Bang yang harus kita lakukan? Yang pertama, tekunilah pekerjaan tetap Anda. Ya, carilah duit secepat-cepatnya dalam 2 bulan ini. Begitu ya, carilah duit secepat-cepatnya tapi ingat yang halal loh ya, jangan ngerampok pula. Jangan yang haram-haram ya, jangan, nggak boleh, dosa teman-teman. Cari uang yang halal, begitu ya. Kemudian isi sniper wallet Anda sebanyak-banyaknya yang Anda mampu. Begitu ya, isi. Kemudian coba mulai watchlist. Saya nggak bilang beli loh ya, bukan. Watchlist itu berarti ditandain. Ya, dari mulai yang papan-papan atas dulu. Anda mau ngambil yang mana? Coba cari dari 30 besar. Kalau nggak cukup sampai 50 besar gitu ya. Kalau saya sih saya sarankan kalau nanti Bitcoin ini betul-betul bisa tembus ke 200-an juta, ambil. Ya ambil waktu walaupun cuma 0, sekian gitu ya kan, nggak apa-apa kan boleh kan beli Bitcoin walaupun 0,0 sekian begitu, nggak apa-apa kan. Misalnya ya beli 5 juta begitu ya. Kalau udah 250 juta dia harganya, Anda beli 5 juta kan nggak masalah gitu loh. Ya 0,002 misalnya ya. 5 per 250 berapa coba ya? 5 per 250 berarti 1 per 50 ya 0,02 ya, nggak apa-apa kan. Asik juga kan porto Anda di exchange begitu, dicek begini, ada Bitcoin, walaupun cuma 0,02. Habis itu hajar Ethereum-nya, BNB. Saya sangat menyarankan 3 ini, Bitcoin, Ethereum, BNB. Karena BNB ini tetap dia akan dipakai teman-teman di seluruh jaringan Binance. Ketika market sudah rebound dan melompat kembali, udah nggak ada cerita, BNB-nya akan terbang seperti roket. Begitu. Nah, yang lain selain itu, the big three ya. Ya udah bilang loh ya, Bitcoin, Ethereum, BNB. Coba lirik Cardano, karena saya lagi ngintip ini Cardano ini di bawah 10.000. Ini pun saya udah pernah review teman-teman. Begitu. Nah, Solana ini katanya terbaik. Ini juga bisa seperti Ripple, ya Polkadot. Ini papan-papan atas ini teman-teman. Sampai ya Shiba Inu. Shiba Inu ini sebetulnya awalnya saya nunggu di 0,3. Cuman kan lihat sikon kan begitu, bukan tidak konsisten, lihat sikon karena sikonnya sangat deras sekali. Bayangkan ini udah 0,32. Jadi saya menurunkan kembali target bawah saya untuk membelinya. Tadinya 0,3 ya, saya turunkan jadi 0,1. Nggak apa-apa kan? Jadi kita jadi orang fleksibel, jangan kaku juga. Cosmos begitu ya, Chainlink ini juga bagus. Ini Chainlink ini bikin smart contract dia seperti itu. Litecoin ya, banyak lah, termasuk juga Sandbox gitu, Decentraland itu kan yang ya tinggal tunggu waktu aja. Coba kita lihat ya, Sandbox itu berapa harganya sekarang? 40-an jangan-jangan. Ah, bener kan? 48.000. Dari yang lalu itu masih 70-an kan begitu. Jadi ini sendiri secara pribadi saya lagi nunggu di harga 20-an lah kalau boleh begitu kan. Kan bagus kan? Itu orang-orang ya dev-dev itu udah pada beli land juga di sini begitu 20-an. Ini sekarang di sini. Saya pinginnya ya paling nggak di sini begitu ya. Nah, lumayan kan? Ini harganya berapa nih? Nah, ini harganya 10.000. Saya dikasih 20.000 aja udah syukur banget nih. Ya, saya udah mulai ngomong bocoran-bocorannya loh teman-teman ya. Anda nggak usah sibuk mikirin micin-micin dulu. Waduh, ini dulu amankan gitu. Lumayan naik 100-200% kan. Dan itu kan jauh lebih karena papan atas jauh lebih kecil peluangnya dari rug pull scam itu sebetulnya lebih tepatnya. Oke, itu satu yang harus dilakukan. Isi peluru, cari duit, isi peluru, siap-siap dan watch list. Saya nggak bilang suruh beli loh ya, nggak.
Ya, saya bilang watchlist. Nanti mungkin kalau momennya udah tepat, mungkin saya kasih kode-kode ya di video berikutnya. Kemudian ada baiknya juga teman-teman buatlah, saya sudah bilang kan, buatlah passive income seperti itu. Karena apa? Passive income ini kan bukan di lock sampai berbulan-bulan nggak bisa diambil, enggak loh teman-teman. Contohnya di SPY, saya udah bilang loh waktu itu ya teman-teman. Dan di video saya kan udah ada ini, nih cari deh video-video yang bahas tentang SPY ini. Sudah ada beberapa kali loh saya bahas itu teman-teman. Nah ini gitu, saya udah ngomong, cuman nggak tahu kalian perhatiin apa enggak gitu. Kalian lebih sibuk berburu micin mungkin. Kalau saya sih nggak begitu. Di grup VIP juga saya udah ajarin. Jadi lebih bagus amankan dulu deh kalian passive income. Supaya apa? Apapun yang terjadi dengan market, kalian tetap dapat kan nih. Saya udah dapat 32. Ini per hari saya dapat kurang lebih 12 US dollar. Ya, hanya di SPY 12 kali 14.300 kali 30. Jadi dari sini aja saya passive income udah dapat 5 juta. Begitu ya. Kemudian saya juga bikin di POSI begitu ya. Di dua ini dulu deh gitu ya. Di dua ini. Jadi saya bikin farming juga di sini. Anda bisa lihat teman-teman. Ini awalnya saya farming di sini. Nah, itu dia. Ya. Ini hampir bersamaan kayaknya waktunya dengan SPY kemarin. Tuh dapat segitu 27 dolar. Dapat segitu 32. Itu aja udah 60 dolar. Udah lumayan kan? Begitu loh. Dalam berapa hari itu Bang? 2 hari lah kurang lebih. Nah kemudian 2-3 hari ya. Kemudian Anda bisa nanti kalau udah dapat hasilnya ya beli aja NFT-nya ini seperti ini. Nih saya ini baru nyicil nih, NFT-nya baru 2. Nah ini di lock. Tuh, lumayan kan? Gitu. Ini dapat mining efisiensinya bisa dapat 165% begitu ya. Ini dapat 124% begitu. Nah, Anda kalau punya hasil dari misalnya farming ini ya, ini boleh dipetik, di harvest gitu ya, maksudnya dipetik hasilnya. Hasilnya itu langsung dibeliin NFT aja begitu. Dibeliin NFT, masukin ke pool. Nah, seperti saya ini NFT-nya masukin ke pool. Lumayan begitu. Tuh, udah dapat segitu. Ya, jadi farming saya masuk, NFT saya masuk, kemudian farming di SPY saya masuk. Ini saya lagi mau mencoba teman-teman. Ini Vault. Nah, Vault ini juga dahsyat juga loh teman-teman. Ini dalam BUSD bisa di compounding otomatis nih auto seperti itu. Lumayan kan? Begitu. Nah, Anda bisa melihat 30 hari 22%, begitu lumayan loh. Jangan pandang enteng yang begini teman-teman. Anda kalau misalnya hitung pakai rumus bunga berbunga, compounding interest, waduh. Ya. Kemarin waktu bicara tentang masalah metric spot, itu yang sangat advance itu fiturnya teman-teman. Itu kan saya udah singgung. Kalau kalian udah lama di kripto, pasti istilah curve ya dengan compound itu nggak asing bagi kalian. Nah ini compound itu ya Anda masukin ya, kemudian nanti ada hasil di compound lagi, di compound terus menggelembung, lama-lama jadi snowball. Apa itu snowball? Bola salju bang, bola salju. Lama-lama gede. Waduh, gitu ya. Saya kasih bocoran dikit buat teman-teman sekalian ya. Saya dengar POSI ini akan listing mungkin sekitar bulan depan di Indodax. Jadi ini POSI ini juga agresif loh, jangan main-main loh kalian. Jadi taruhlah ya, daripada uang kalian juga misalnya ngendon di wallet, mendingan taruh aja di sini kan nggak ada salah kan. Gitu. Saya sendiri SP ini saya pingin tingkatin ini ya. Gimana caranya supaya ya paling nggak passive income 15 juta sebulan. Lumayan kan? Kalau di kantor di Jakarta 15 juta sebulan tuh posisi apa kira-kira? Staff mungkin atau apa? Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dapat dari Smart TP misalnya 15 juta, dapat nanti dari POSI katakan 5 juta atau 10 juta, 25 juta sebulan. Ya udah, tenang aja kan? Kita nggak perlu keringat dingin ngeliatin market. Udah, nikmatin. Kalau kalian suka main airdrop boleh. Atau kalian boleh ambil yang P2E ya, play to earn. Nah, kalian main game. Ada kan banyak banget itu. Main game, terus dapat sesuatu di swap, dapat duit. Gitu. Jadi jangan buntu loh pikirannya teman-teman. Jangan kalian berpikir, aduh bang, udah nyangkut semua habis. Waduh, enggak juga. Makanya tenang mikirnya. Kan saya udah bilang. Nih, ya, jadi harus kalian jangan terkena jebakan mental yang di sini nih dari mulai anxiety sampai depresi ini teman-teman. Jangan
Jangan kalian terkena ini. Pokoknya saya bilang kalian harus optimis, ya tetap optimis. Jadi tenang. Jadi jangan terpengaruh walaupun market gunjang-ganjing. Saya tahu itu nggak mudah, butuh latihan. Tapi saya harapkan kalian harus lulus dari sini. Saya waktu yang tahun lalu ya 2 tahun lalu terkena imbas itu di saham ketika pandemi COVID. Waduh, tiap hari merah, ada istilah ARB, auto rejection bawah. Market itu harga saham sampai kandas ke bawah, habis jeger, sampai terjadi trading halt. Saking serunya kalau lihat, luar biasa. Itu tahu trading halt, dihentikan untuk sementara perdagangannya. Akhirnya pihak bursa ya turun tangan. Nah, itu karena apa? Karena centralized checks, teman-teman. Tapi kalau kripto itu nggak ada yang otoritas yang menengahi, nggak ada. Anda harus tahu loh, teman-teman, nggak ada otoritas yang menengahi di kripto ini. Jadi kalau hancur aja gitu. Ya, ini kalau misalnya contoh ya, kalau di bursa efek itu setahu saya belum dicabut peraturannya. Kalau dia sampai drop 5% itu langsung berhenti, otomatis itu udah di setting, teman-teman. Berhenti dulu, saya nggak tahu, mungkin 15 menit atau 30 menit berhenti dulu. Habis itu baru mulai lagi. Tapi kalau di kripto nggak ada. Ini kan decentralized exchange ya sifatnya. Jadi nggak ada otoritas seperti itu di bursa yang bisa turun tangan menghentikan tiba-tiba. Kalau ini misalnya ambrol sehari 30%, ya ambrol aja. Bayangkan nih, 11% aja udah keringat dingin bang, apalagi 30%. Aduh, jadi apa ini teh? Ya itu resiko, teman-teman. Semua resiko harus kita hadapi dan diterima, begitu. Oke, teman-teman, silakan tolong dipelajarin ya. Ini 14 level psikologi ini. Saya pasti akan cantumkan semua linknya di kolom deskripsi. Kalian pelajari baik-baik dan kalian berpikirlah sikap dan tindakan apa yang kalian harus lakukan. Saya tadi udah kasih bocoran-bocorannya, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja ya market review saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa tenang semuanya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya ya, teman-teman. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.